Kalau Tuhan sudah mempredestinasikan orang itu diselamatkan, dipilih, kenapa saya mesti mengabar Injil? Orang yang mengatakan kalimat ini hanya menyatakan kebodohan dia. Saudara-saudara, Allah kalau sudah menetapkan orang ini diselamatkan, ya sudah dong. Kenapa harus kirim Yesus ke dunia untuk dipaku, dimatikan menjadi manusia, lalu diadili, lalu harus ditusuk tangan kakinya, dipaku, digantung di atas kayu salib? Karena rencana itu harus dilaksanakan. Waktu melaksanakan rencana harus cocok terus menerus. Apa pelaksanaan saya dan apa rencana Tuhan. Dengan demikian kita melihat bagaimana Tuhan pimpin. Saudara-saudara, saya percaya orang yang membangun mengerti apa artinya. Minggu dia tambah. Lalu dia bagaimana bikin andang, bagaimana itu waktu tidak ada kren yang besar. Waktu itu tidak ada, itu tahun 52 kalau tidak salah. 51 atau 52. Waktu saya umur 11 lebih. Waktu itu tidak ada semua alat yang canggih. Membangun Tugu Pahlawan itu saya sekarang masih bisa gambar detailnya sampai seluruhnya. Dari atas sampai bawah. Sayang sekali arsitek goblok yang di Surabaya. Bikin keliling itu bangunan banyak sampai sudah tertutup keindahan. Itu salah satu yang paling indah pandangan di Indonesia. Sudah dikelilingi oleh bangunan yang tak karu-karuan. Saudara-saudara, waktu saya melihat bangun, saya belajar satu hal. Itu mandor mesti selalu mencocokkan yang dibangun sama yang mau dibangun. Yang mau dibangun itu rencana, yang dibangun itu pelaksanaan. Saudara-saudara, pelaksanaan Tuhan adalah menggarap engkau dan saya. Kita sedang digarap, kita sedang dibentuk untuk menjadi bahan bangunan di dalam menjadikan kerajaan Allah yang kekal. Saudara sekalian, maka di situ Petrus pakai satu istilah, living stone. Living stone itu dipakai oleh seorang yang menjadi misioner terkenal ke Afrika dari Inggris. Tapi sebenarnya living stone, istilah itu dari Alkitab. Batu hidup. Batu hidup. Batu hidup. Kenapa batu hidup? Maksudnya adalah batu-batu yang membuat bait Allah. Pada waktu zaman perjanjian lama, Abraham membawa batu-batu besar untuk membuat mesbah. Di mana dia pergi, dia harus hal pertama kerjakan bangun mesbah. Saudara-saudara, kalau engkau di mana saja pergi, engkau pergi cari pelacur, engkau kurang ajar, engkau orang yang binasa. Abraham ke kota mana saja, hal pertama yang dikerjakan bukan berdagang, bukan cari orang penting, bukan pergi untuk urusan dunia. Di mana dia pergi, dia bangun mesbah. Abraham, bapak iman kita, banyak contoh dan teladan kita pelajar. Wherever he goes, he build up the altar first. Lalu memberi persembahan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berjanji kepada Tuhan. Dan dia seorang yang betul-betul takut kepada Tuhan. Nah, pada waktu batu itu diambil, ditumpuk, itu menjadi batu-batu yang membentuk mesbah yang dipakai untuk Tuhan. Akhirnya pada waktu Solomon, dia perintahkan batu-batu dari gunung-gunung itu dipotong dengan ukuran yang besar, dibawa untuk bikin bait Allah. Nah, ini bait Allah terdiri dari batu-batu. Bait pertama Solomon, bait kedua Zorobabel, bait yang ketiga itu dari Herodes yang agung. Dan Herodes yang agung adalah orang yang memakai agama untuk memperkuat politik, memperalat agama untuk melayani politik. Itu mulai dari dia sampai sekarang. Begitu banyak presiden memakai agama, memperalat agama. Kita tidak usah bicara terlalu banyak. Termasuk beberapa calon presiden di Taiwan. Sebelum mau dipilih, terus pergi ke kelenteng ini, kelenteng itu, ikut bakar kemenyan supaya orang tahu dia adalah orang yang mempunyai agama, supaya dipilih. Dan mereka sudah tidak ada prinsip iman mereka itu apa. Termasuk Li Tenghui pernah pergi ke kuil, meskipun dia tidak menyembah, tapi menyenangkan voter, menyenangkan orang memilih, tanpa mempunyai prinsip kekristenan. Namanya Presiden Kristen. Padahal Herodes membangun itu, dia memerintahkan
Batu harus 2 kali lebih besar daripada batu yang dipakai untuk mendirikan piramida. Saudara-saudara. Sehingga piramid pakai batu 2,5 ton. Herodes minta batu yang 5 ton. Supaya orang Israel mengetahui dia begitu menghormati Allah Yehovah. Dan mereka mau diperintah oleh dia. Memperalat agama untuk keuntungan diri. Untuk posisi sendiri. Ini Herodes. Saudara-saudara. Batu yang dipasang di situ satu persatu. Akhirnya bait Allah jadi besar. Sukses. Tapi jangan lupa ya. Saudara-saudara. Tuhan mengatakan bukan batu itu. Karena bait Allah adalah kamu. Ini kalimat dari Paulus. The temple of God is you. You are the temple of God. Kamu itu istilah kolektif. Buat istilah singular. Berarti gereja Tuhan itulah bait Allah. Jadi di dalam gereja Tuhan yang mulia. Yaitu terdiri daripada orang-orang Kristen. Maka yang disebut gereja bukan gedungnya. Gedung yang bagaimana indahnya itu yang tidak terlalu penting. Yang penting orang yang besar, orang yang rohani yang baik, orang yang mempunyai kebenaran, orang yang cinta Tuhan, orang yang menjalankan kehendak Allah. Itulah orang yang menjadi satu harta benda yang paling penting dari gereja. Yaitu namanya living stone. Living stone, living stone, living stone. Sekarang saya mau tanya, membuat rumah batu, bolehkah batu yang besar kecil semua ditumpuk jadi satu? Nah bisa kan? Mesti apa? Dipotong kan? Dipotong, apa itu? Pasang, dibikin halus, dilicinkan, lalu satu tumpuk dengan rapi. Nah itu caranya, artinya kita sedang digarap oleh Tuhan. Engkau sedang dipotong, dirapikan, besarnya, kecilnya, halusnya, ditetapkan menurut apa yang direncanakan supaya boleh jadi. Nah ini arti di sini. Kau melalui ujian menghasilkan ketekunan. Karena kau sekarang sedang digarap oleh Tuhan. Tekun sampai akhirnya sukses. Dan apa yang diinginkan melalui ujian, apa yang dihasilkan melalui ujian, di sini katakan supaya kau boleh mahir, kau boleh sempurna, kau boleh lengkap, dan kau boleh tidak kekurangan apa-apa. Ini adalah going to be complete, going to be accomplished, going to be perfect. Saudara-saudara, hidup itu mencapai kesempurnaan, hidup mencapai keutuhan, hidup mencapai tanpa kekurangan apa-apa. Itu seharusnya bagaimana? Mari kita membaca sekali lagi ayat ketiga dan ayat keempat. Saya membaca ayat kedua, saudara membaca ayat 3 dan keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Memperoleh buah yang matang atau boleh berhasil sangat indah, berhasil dengan sangat baik. Nah saudara-saudara, ketekunan menghasilkan lagi keindahan dan kebajikan sebagai sesuatu buah yang lebih lagi. Saudara-saudara, kesulitan, sengsara, ujian menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan menghasilkan apa? Menghasilkan suatu kematangan, sesuatu kemahiran, sesuatu keindahan yang luar biasa. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara sekalian, banyak orang yang baik dalam segala sesuatu, cuma kurang sesuatu. Baik dalam segala sesuatu, masih kurang sesuatu. Kurang apa? Saudara-saudara. Nah di sini adalah dari kuantitas menuju ke berkualitas. Ini kesempurnaan orang Kristen adalah perfect of quantity toward the perfect of the quality. Lalu dari quality kepada quantity. Waktu seekor ayam dilahirkan adalah telur. Telur itu sudah sempurna belum? Jawab. Sudah sempurna belum? Sudah kan? Engkau bilang, loh, telurnya kurang tanduk. Nah bisa, telur tidak ada tanduk.
Engkau bilang, telur ayam kok kurang sayap. Telur tidak ada sayap. Telur kok kurang kaki. Tidak ada kaki. Telur itu adalah telur ayam yang sudah sempurna.